Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabarnya ini anak-anak kelas 8? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang lainnya? Yang jawab hanya Mas Viko saja. Sehat juga. Sehat juga. Oke, alhamdulillah. Mas Anta, gimana nih kabarnya? Sehat, Miss. Sehat, oke, alhamdulillah. Yuk, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin Allahumma amin. Baiklah. Untuk kegiatan hari ini nanti Miss Anis akan menyampaikan sebuah materi dan Miss Anis harap kalian bisa ikut serta berpendapat ya, bisa ketika Miss Anis bertanya nanti bisa ikut serta menjawab. Dan ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan ya. Oke, tadi kita mulai pukul 1.38. Ya, nanti kurang lebih selesainya pukul 2:18. Oke, alhamdulillah Mas Putra sudah join. Oke, Miss Anis absen terlebih dahulu yang sudah hadir. Ada Mbak Fia, assalamualaikum. Mas Viko, Mbak Anissa, Mbak Muna. Hadir. Oke, alhamdulillah Mas Alkais. Mbak Rahel. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kemudian hari ini tujuan yang akan dicapai yaitu nanti Miss Anis harap kalian bisa lebih paham lagi ya tentang kemandirian belajar. Miss Anis harap nanti kalian bisa lebih meningkatkan kemandirian belajar kalian ya. Siapa Mbak Anissa ini? Iya. Wah, malu-malu ini yang perempuan. Siapa ini Mbak Nisa? Jimin. Jimin ya, pasti tahu. Saya harap siapapun yang ngefans sama BTS bisa mencontoh hal-hal yang baik dari BTS-nya ya. Karena rasa penasaran yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan sangat menyukai belajar, tak tanggung-tanggung di tengah kesibukannya yang padat, Maudy mengambil pendidikan jenjang S1-nya di Oxford, Inggris, jurusan PPA, Politics, Policy and Economics. Kemudian melanjutkan S2-nya ke salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Stanford University. Wah, bisa dijadikan panutan anak muda Indonesia ya. By the way, Maudy Ayunda juga punya tips nih cara belajar yang efektif untuk kita semua. Siap nyimak ya? Apa aja yang bakal mau dibagi kita semua? Yang pertama, bersahabat dengan. Kedua, ikut kuliah umum. Di kampus banyak sekali menyediakan fasilitas kuliah umum bisa. Untuk kamu yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA, bisa ikut ekskul akademik yang diberikan sekolah atau mengikuti seminar yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Ketiga, mempelajari kembali hal yang belum dimengerti. Keempat, membuat catatan. Kelima, jangan lupa istirahat dan menyalurkan hobi kita agar refresh belajarnya. Tips dari Maudy Ayunda bisa kita duplikasi, kemudian kita laksanakan sebaik mungkin. Helvitiana Rosa pernah menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa ikut menyukseskan. Sudah kalian saksikan, yang Miss Anis harap nanti kalian bisa menduplikasi dari video tadi. Mudah, oke. Sangat menginspirasi sekali ya, S1-nya saja di Oxford, Inggris. Kemudian S2-nya di mana tadi? Di Stanford ya? Stanford. Ya, di Stanford. Oke, Miss Anis harap dan Miss Anis doakan semoga beberapa di antara kalian atau semuanya nanti bisa mengikuti jejaknya Maudy. Amin. Mana nih kok nggak amin? Miss Anis doakan dong. Ya Allah, semoga ada yang bisa nyusul jejaknya Maudy Ayunda. Oke. Amin, amin, Jadi, amin. ya, dari video tadi ya, coba menurut kalian Maudy itu tadi termasuk
orang yang mandiri dalam belajarnya apa tidak? Pasti. Pasti ya. Kemudian ciri-ciri orang yang mandiri belajar itu yang bagaimana? Mendapatkan nilai yang bagus. Lebih keras lagi, Mas. Mendapatkan nilai yang bagus. Oke, salah satu cirinya itu dapat nilai yang bagus. Oke, good. Ciri yang lain. Selain nilai yang bagus, biasanya orang yang mandiri dalam hal belajar itu tampilannya bagaimana? Dia otomatis mencatat apa yang penting, hal-hal yang penting di dalam pembelajarannya. Good, mencatat hal-hal yang penting yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia pahami ya. Oke, good job Mas Viko. Yang lain? Mbak Aira, Mbak Rahel, Mbak Delima, orang yang mandiri dalam belajar itu biasanya kita bisa melihatnya seperti apa ciri-cirinya? Wawasannya luas. Gimana Mbak? Wawasannya luas. Wawasannya luas, oke, good. Sudah merencanakan. Oke, Mas Aldi, pernah nggak buat jadwal harian? Misalnya dalam satu hari, saya mau melakukan apa-apa-apa. Enggak, Miss. Belum pernah? Belum. Oke. Mbak Aira? Belum, Miss. Belum pernah juga. Oke, berarti nanti kita coba bersama-sama ya, mulai merencanakan atau terbiasa membuat jadwal. Oke, selanjutnya, nah ini endingnya nih. Nah, kira-kira nih ya, tadi kan sudah ada satu contoh ya Mbak Maudy Ayunda itu, salah satu pribadi yang mandiri dalam hal belajar. Kira-kira apa sih langkah yang bisa dilakukan biar bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam hal belajar? Apa strateginya atau caranya? Mas Ulin? Atau Mbak Muna? Berteman dengan buku, Bu. Wah, temannya buku ya, kemana-mana selalu dibawa ya. Iya, cuma dibawa buat pajangan aja, Bu. Oh iya. Kita jadikan buku sebagai sahabat kita, sebagai pacar kita mungkin ya. Iya, bisa jadi, Bu. Iya, kemana-mana dibawa ya, jadi soulmate-nya. Oke, good. Strategi lain apa lagi nih yang bisa dilakukan biar kita bisa jadi pribadi yang mandiri? Yuk, Mbak Delima. Ekskul, Bu. Oh iya, Mbak Muna ikut ekskul, ya. Oke, kalau Mbak Muna ikutnya ekskul apa? Pramuka, Bu. Ikut pramuka, wah keren. Mbak Delima? Sempat belajar Benar. sejak ini. Ikut seminar. Oh, ikut seminar, good. Mas Iko tadi apa? Semangat belajar sejak dini. Semangat belajar sejak dini, wah hebat, keren. Semangat belajar, wes pokok men, selama hidup itu kita harus selalu belajar ya, atau istilahnya jadi manusia pembelajar ya. Coba Bu Anis pengen ini ngajak relaksasi dulu yuk, tepuk 1, tepuk 2, oke tepuk yang tak terhingga. Iya, si anak burung jadi tahu ya cara ini mencari siput atau makanannya itu, kerang-kerangnya itu, belajar dari siput tadi. Ya, itu salah satu contoh video bahwa kita belajar itu tidak harus monoton dari buku ya, tetapi kita juga bisa belajar dari orang lain, dari makhluk lain, bahkan hewan sekecil itu pun ya kita bisa mengambil hikmahnya dari film. Yuk, anak soleh dan solihah, silakan berpendapat. Bisa belajar dari melihat orang lain melakukan suatu hal itu dan memperbaiki kesalahan kita, dan jika perlu menanyakan dari orang yang ahli. Oke, good. Kita belajar dari orang lain yang melakukan sesuatu yang bisa kita ambil.
In that kind of culture, the woman named Tupon raised me. She is my mother. She gives me faith in God. She taught me that God knows things beyond everything. For me, she were a heaven. From what I believe, from the Hadith, it stated that, whom do you should respect the most? Then the answer will be, your mother, and your mother, then your father. Itu salah satu film yang kemarin sudah Miss Anis share ya, link di Google Drive-nya. Miss Anis harap kalian sudah melihatnya kemarin dan bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari film ini. Oke. Miss Anis rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Miss Anis coba ingin tahu dari kalian simpulan materi yang bisa kalian terima atau pemahaman baru yang bisa kalian terima dari pertemuan kali ini. Ternyata ada banyak cara untuk kita menjadi orang yang mandiri belajar. Belajar, oke. Ada banyak ya cara agar kita bisa mandiri belajar. Ya. Tadi sudah diperlihatkan ya, mulai dari yang textbook ya, kita bisa membaca bersahabat dengan buku, dengan mengatur jadwal atau membuat jadwal ya sehari-hari, apa yang akan kita lakukan, sesuatu hal yang berguna apa yang akan kita lakukan ya. Selain itu juga kita bisa belajar dari apa tadi, dari makhluk lain, dari teman lain, dari orang lain ya. Pastinya kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita tujuannya mau apa? Kalau mau sukses berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Apa saja biar tujuan kita itu bisa tercapai. Oke, coba kesan-kesannya bagaimana dari kegiatan hari ini? Membingungkan? Membosankan atau gimana? Capek duluan. Gimana Mas? Capek duluan. Udah capek duluan. Iya. Oke, tapi ada sesuatu yang berguna nggak dari materi hari ini untuk kalian? Pasti. Oke, pastinya ada ya. Oke, Miss Anis harap nanti kalian bisa ini, Miss Anis minta bantuannya untuk mengisi link evaluasi yang ada di WA Group ya. Nanti Miss Anis share link Google Drive-nya. Nanti bisa membuat jadwal ya, membuat rencana apa yang ingin kalian lakukan saat liburan itu ya, agar bisa menjadi pribadi yang mandiri belajar. Jadi saat liburan tetap kalian gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, apa saja nanti yang akan kalian lakukan itu nanti yang dicantumkan dalam jadwal ya. Nanti dikirimnya bisa lewat WA pribadi saja. Oke? Ya, doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya anak kelas 8 yang hebat, yang smart, yang solid dan solihah. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.